Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah SMA swasta Budi Agung untuk anak kelas 10. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum menyayangi pelajarannya, alangkah baiknya kita mengenal dulu gurunya. Oke, perkenalkan saya di sini, nama saya Desi Lestari. Kalian bisa memanggil Ibu Desi. Ibu mengampu pembelajaran ekonomi kelas 10. Jadi nanti belajar ekonominya sama Ibu ya. Karena di daerah kita masih dalam zona merah COVID-19, jadi pembelajaran kita lakukan secara daring. Walaupun kita belajar secara daring, itu tidak membuat kita terus malas-malasan belajar. Nah, Ibu akan menjelaskan KD dan kontrak pembelajaran yang akan kita lalui atau kita jalani selama 1 semester, serta simak pembelajaran pengantar ekonomi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas KD pembelajaran dan kontrak belajar daring ekonomi kelas 10 IIS atau kelas 10 IPS. Adapun beberapa materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama semester 1 yaitu 2 KD. KD pertama mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam KD pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi, ada masalah ekonomi, kebutuhan dan keinginan, serta skala prioritas, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, serta biaya peluang. Yang selanjutnya di KD 2 tentang menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam KD 2, yaitu kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, konsumsi, dan akan membahas siapa saja pelaku-pelaku ekonomi dan apa peran pelaku ekonomi. Media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran daring, yang pertama video pembelajaran, yang kedua Microsoft Office 365, dan yang ketiga laptop atau handphone yang tersambung dengan internet. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kontrak belajar secara daring. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7 sampai dengan 11. Jadi Ibu harap selama proses pembelajaran dimulai, kalian harus standby, harus siap, harus bisa stay di pembelajaran jam 7 sampai jam 11. Yang kedua, pengisian absensi sebelum pukul 9. Jadi absen itu dimulai sebelum pukul 9. Jadi Ibu harap kalian bangun pagi, standby-kan HP-nya, paketnya, buku catatannya untuk mengisi absen. Dan selanjutnya, persiapkan HP dan laptop yang sudah tersambung dengan internet. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus persiapkan handphone dan laptopnya serta paketnya. Jika tidak memiliki HP, bisa datang ke sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah, atau bisa langsung jumpain Ibu di hari tertentu saja, karena Ibu ada juga di sekolah. Dan selanjutnya, persiapkan buku catatan dan buku pelajaran beserta alat tulis lainnya. Jadi selama perputaran video pembelajaran, Ibu harapkan kalian mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video pembelajaran. Ibu mau catatan kalian ditulis secara serapi mungkin
Dan Ibu mau buku catatan dan buku latihannya itu bersampul warna coklat. Ingat bersampul warna coklat ya. Selanjutnya, sebelum kita mendalami materi lebih dalam tentang ilmu ekonomi, tahukah kamu apa itu ilmu ekonomi? Apa ya ilmu ekonomi? Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, nomos berarti aturan. Jadi, secara sempit, ekonomi berarti aturan rumah tangga. Bukan berarti ilmu ekonomi itu mempelajari aturan rumah tangga aja. Coba kita lihat menurut pendapat para ahli. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menciptakan kemakmuran. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu perlu dipelajari untuk membantu memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah ekonomi, yaitu tentang kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang sifatnya tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Sampai sinilah pengantar ilmu ekonomi yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.